dan kemudian di tahun-tahun berikutnya sudah mulai rebound, balik lagi sebesar 168%. Bayangkan kalau misalkan pada saat setiap krisis, momen krisis seperti ini, kita bisa antisipasi, dalam arti kata kita bisa gelontorkan jumlah dana untuk kita coba invest. Itu bayangkan nanti return yang bakal kita dapat itu berapa besar. Jadi saham-saham yang even though krisis atau even though itu pada saat ada resesi, tapi sektor-sektor itulah yang memang tanda kutip masih dicari dan masih dibutuhkan. Jadi pada saat ada krisis, mereka adalah sektor-sektor yang tanda kutip tahan banting. Jadi nggak akan terlalu berpengaruh, terlalu dalam. Nah, diikuti makanan, minuman, ini farmasi dan alkes, saya yakin akan akan mulai tambah naik begitu nanti udah ditemukan yang namanya vaksin corona. Terus e-commerce juga, kita sekarang udah zaman corona gini mungkin lebih banyak kita yang namanya shopping online atau belanja online dan lain sebagainya. Ini e-commerce juga sama, masih di sektor-sektor defensif yang tanda kutip masih kita optimis. Bahkan untuk kedepannya pun e-commerce saya yakin potensial winernya akan jauh lebih tinggi di atas farmasi dan alat kesehatan. Untuk IT, perkebunan, tambang, nah ini mulai masuk ke potensial loser. Kayak misalkan kita lihat yang terakhir, penerbangan dan pariwisata. Kalau kita lihat ya otomatis kan pada saat COVID-19 ini ya yang namanya lockdown itu pasti sangat berimpact kepada sektor pariwisata, penerbangan, transportasi dan lain sebagainya. Ini tiga terbesar yang tanda kutip secara sektorial akan sangat terdampak karena kebijakan lockdown ini. Jadi ini gambaran-gambaran sektor. Kalau nanti teman-teman sekalian mau coba analisa kira-kira saham-saham mana aja yang tanda kutip masih bakal menguat, karena saham-saham tersebut adalah saham-saham yang tanda kutip tidak terlalu terpengaruh oleh adanya COVID-19 ini. Tapi juga kadang-kadang ada beberapa teman saya yang tanda kutip anti mainstream. Jadi misalkan ya dia lihat sektor pariwisata dan penerbangan adalah sektor yang terkena dampak cukup signifikan. Nah, teman saya itu karena dia anti mainstream, dia mulai berinvestasi di saham-saham yang ada di sektor tersebut, dengan harapan nanti pada saat COVID-19-nya sudah selesai, harga saham tersebut pun akan kenaikannya cukup signifikan. Jadi istilahnya dia tinggal nunggu momentum untuk saham yang mulai dia cicil beli tersebut akan naik ke depannya. Nah, terus kemudian ada yang tahu menabung dengan investasi? Saya balik lagi ke konsep semula. Kalau menabung dengan investasi mungkin beberapa mikirnya kayaknya sama ya kurang lebih, tapi ternyata ada perbedaan. Kalau dari dulu mungkin orang tua kita selalu ngomong ayo nabung, ayo nabung, ayo nabung, tapi ternyata ada perbedaan fundamental yang cukup bisa kita telah. Kita lihat coba untuk perbedaannya. Nah, dari menabung dan investasi ternyata kita breakdown berdasarkan 4 kriteria. Yang pertama dari sisi tujuannya. Kalau menabung itu relatif kita menyimpan, sedangkan investasi memperoleh untung. Tadi mungkin Bu Ira udah sempat ngomong, kita istilahnya nabung di bank, tapi ternyata returnnya kurang lebih tidak terlalu besar, bahkan akan terkikis dengan ada yang namanya biaya-biaya admin dan lain sebagainya. Sedangkan investasi itu adalah tujuannya untuk memperoleh untung. Nah, kemudian dari sisi potensi resikonya menabung ya pasti relatif tidak ada resiko. Sedangkan tadi juga Bu Ira sempat ngomong yang namanya investasi itu ada resiko. Segala jenis investasi pasti ada resikonya. Mau beli rumah, mau beli emas, mau beli apa pasti ada resikonya. Bahkan nanti kalau misalkan ya untuk yang namanya logam mulia atau emas, nanti teman-teman bisa catat sendiri. Pada saat sekarang mungkin harganya udah cukup lumayan tinggi ya, 1 jutaan kalau nggak salah sekarang untuk logam mulia. Kalau dulu mungkin
sebelum COVID-19 sekitar 500.000, 600.000 harganya. Nah, nanti pada saat COVID udah selesai, percayalah harga emas pun nanti akan cenderung turun. Jadi yang namanya investasi pasti ada risiko. Tujuannya memang memperoleh untung, tapi tetap ada faktor risiko yang ada di situ. Terus kemudian yang menabung tuh konsepnya adalah simpan pinjam, sedangkan yang namanya investasi adalah jual beli. Karena yang namanya investasi pasti ada yang ada yang beli, pasti ada yang jual. Terus kemudian tempat transaksi ini yang tadi sama seperti yang Bu Ira bilang, untuk menabung ya itu mostly kebanyakan di bank. Sedangkan investasi salah satu alternatif tempat kita bisa mengeksekusikan hal tersebut adalah di pasar modal. Jadi ini ya teman-teman mungkin cukup bisa paham bedanya investasi dan menabung. Tapi yang jelas kalau tanya ke saya pribadi ya saya lebih cenderung ke investasi, karena di situ tujuan saya adalah saya mau return yang sebesar-besarnya. Tapi nanti pada saat mau investasi kita pun akan mulai masuk dengan yang namanya kita belajar investasi. Nanti khususnya untuk yang di saham ada pembelajaran yang namanya analisa teknikal dan analisa fundamental itu. Terus kemudian saya bantu lengkapin lagi mekanisme jual beli di pasar saham. Jadi ini tadi karena konsepnya adalah jual beli. Contoh misalkan ada salah satu investor yang mau beli saham, dia akan melakukan order beli secara online. Kebetulan contoh kami NH Korindo Sekuritas sebagai anggota bursa. Terus kemudian ada pihak lain yang sebagai investor juga, kemudian dia mau menjual saham yang dimiliki. Nah, penjualan saham tersebut pun itu akan dilakukan oleh anggota bursa, dan kemudian IDX atau Bursa Efek Indonesia yang akan menjadi tempat mediator, yang dimana nanti akan mulai memproses transaksi jual beli tersebut di bawah naungan ke P dan ke C, dan untuk settlement akan dilakukan 2 hari kerja. Nah ini catat untuk 2 hari kerja kita coba belajar menganalogikan sedikit. Nah ini contoh ya, kita beli saham di hari Senin, berarti kan secara duit kita sebenarnya belum akan dipotong pada hari Senin tersebut, tapi baru akan dipotong nanti di hari Rabu, yaitu yang namanya prinsip settlement T+2, jadi 2 hari kerja. Contoh lain, kita jual saham di hari Kamis, asumsi hari Jumat masih hari kerja dan belum libur, hari Sabtu Minggu hari libur, terus kemudian dia baru akan settle di hari Senin, karena 2 hari kerja dihitung dari hari Jumat dan Senin. Jadi dana baru akan masuk itu di hari Senin. Jadi nanti teman-teman jangan komplain ke salah satu sekuritas atau anggota bursa, Pak, Bu, kok duit saya belum masuk, saya udah jual saham padahal kenapa belum masuk. Jadi ini memang proses settlement yang diinstruksikan dari pihak Bursa Efek. Adapun tadi Bu Ira udah sempat mention untuk fee jual beli saham, mungkin kalau dari kami untuk online itu fee fee belinya kita setting dari 0,15%. Sedangkan untuk jualnya 0,25%. Jadi ini fee online yang nanti teman-teman wajib jadikan panduan, karena pada saat kita mau jual saham itu kan pasti posisinya kita mau saham tersebut yang kita jual untung. Nah ini nanti fee-nya nanti yang bisa dikalkulasikan. Terus kemudian PPh final ini sudah dikenakan atau include dalam setiap kali menjual saham. Jadi kalau misalkan teman-teman nih bingung, fee beli online-nya 0,15%, fee jualnya 0,25%, kok beda ya? Nah ternyata ada selisih 0,1%. 0,1% ini yang nantinya akan dijadikan sebagai pajak penghasilan. Jadi nanti pada saat di akhir tahun teman-teman nggak perlu khawatir, cukup di report aja untuk porto dari teman-teman sekalian. Jadi posisi cashnya berapa, posisi sahamnya berapa, itu nanti yang perlu dilaporkan kepada pajak ya.
Terus kemudian laporan transaksi saham biasa akan dikirimkan di hari yang sama, biasanya setelah jam closing atau maksimal biasa di hari berikutnya, di pagi hari. Nah, kemudian alur pendaftaran, kalau teman-teman di sini belum pernah menjadi nasabah dari suatu perusahaan sekuritas, jadi teman-teman bisa ngisi formulir pembukaan rekening, dan nanti kita kasih formulir RDN dari pihak bank, terus kemudian dari anggota bursa, kemudian kami sebagai perusahaan sekuritas akan mengirimkan nanti user ID, password, PIN, dan nomor RDN ke email ke nasabah tersebut. Sebelumnya akan dibantu dilengkapi juga oleh teman-teman sekalian fotokopi KTP, NPWP, dan cover buku tabungan. Nah, khusus untuk mahasiswa karena mungkin dianggap belum menghasilkan atau belum berpenghasilan, jadi nanti diminta tolong juga untuk melengkapi fotokopi KTP salah satu orang tua. Nah, kemudian pada saat akunnya sudah jadi, kemudian teman-teman bisa melakukan deposit ke RDN. RDN itu rekening dana nasabah. Cara depositnya gampang, sama kayak teman-teman mau transfer biasa ke rekening reguler. Terus kemudian pada saat sudah selesai, udah jadi, teman-teman udah bisa melakukan transaksi menggunakan aplikasi online. Nah, aplikasi online kita itu sudah support baik di smartphone maupun di PC. Jadi untuk yang smartphone ini bisa di-download di App Store maupun Google Play. Terus kemudian yang untuk versi PC saat ini kami masih support untuk yang Windows. Untuk yang Mac masih dalam tahap pengembangan oleh tim IT. Nah, akhir kata mungkin dari saya, better late than never, but never late is better. Terus kemudian saya minta tolong juga buat teman-teman sekalian untuk bisa bantu follow IG kami di NH Sekuritas. Terima kasih, saya rasa cukup sekian.